Oke, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini hari spesial gitu ya, karena kebetulan kita ngumpul. Dan kenapa hari ini spesial? Karena salah satu dari 4 orang yang ada di sini hari ini berulang tahun. Yeay. Siapa yang berulang tahun hari ini adalah Diva. Jadi hari ini Diva ulang tahun ke 18 gitu ya, dan 18 tuh batas antara remaja dan dewasa, karena 17 itu batasnya remaja, 18 sudah masuk dewasa, sehingga harus menjadi titik tolak untuk mulai menjadi bersikap dewasa. Nah, apa harapan buat atau Diva dulu deh, apa sih harapan Diva ketika sudah ulang tahun ke 18 ini? Oke, jadi hari ini benar aku ulang tahun ke-18, dan seperti yang Bapak bilang tadi, itu berarti udah batas aku untuk menuju dewasa kan. Nah, berarti aku ya pertama-tama pengen lebih dewasa, terus pengen lebih nggak procrastinate lagi. Apa itu Procrastinate itu jadi kita kayak menunda-nunda hal yang seharusnya kita lakukan. Jadi misalkan Bapak Mama suka marahin aku kayak, oh iya ini belum ini, masa main HP mulu kayak gitu. Pengen mengurangi procrastinate itu sendiri sih. Bagus gitu ya. Jadi Keren. kurangi kebiasaan suka menunda. Iya. Nah, itu nggak bagus memang kebiasaan itu. Ya, kita support untuk Diva, we support You. Oke. Sekarang apa harapan Mama buat Diva? Ya, Mama pengen Diva tercapai apa yang diimpikan, tercapai cita-citanya untuk kuliah di kampus yang diinginkan, jadi anak yang soleha, selalu berbakti kepada orang tua, makin bagus ibadahnya. Oke. Amin. Amin. Sekarang Mbak Alifa, apa harapan Mbak Alifa buat adiknya nih? Kalau aku simpel sih dari aku, semakin dia bertambah umur kan berarti dia semakin dewasa kan ya. Aku pengennya sih dia menjadi orang yang semakin dewasa aja, terus juga semakin mandiri dalam segi apapun, dari segi nanti apalagi mau kuliah kan nanti harus bisa hidup sendiri, dari segi finansial juga harus bisa memanage sendiri, terus dari segi banyak lah skill atau segala macam tuh harus bisa lebih mandiri gitu, karena kan selama ini dia masih tinggal sama mama bapak udah 18 tahun ya. Nanti pas di umur 18 ini kan dia ada titik balik nih, perubahan dari dia tinggal sama mama menjadi tinggal sendiri. Itu aku doanya sih semoga dia bisa survive ya dengan kehidupan ini. Oh ya, gitu. harus ya kan, ini kan latihan, kos dan lain-lain kan latihan Cara untuk manage bisa uang ya. survive, untuk bisa nanti belajar sama Mbak Alifa bagaimana manage uang mulai berinvestasi nih. Jadi mulai 18 tahun ini harus sudah mulai Kita buka reksadana account-nya. nih, ya kan? Jadi duitnya nggak dipakai buat belanja online, oke? Nah, itu teman-teman intermezzo, karena hari ini hari spesial karena Diva ulang tahun ke-18. Oke. Nah, hari ini kita akan bicara berempat tentang satu hal yang kalau saya menyebutnya adalah strategi mitigasi. Ya. Kenapa perlu ada strategi mitigasi? Apa sih sebenarnya strategi mitigasi ya? Strategi mitigasi itu kan strategi yang yang perlu kita ambil ketika terjadi sebuah bencana. Apa sih yang mesti kita lakukan? Ya kan, itu strategi mitigasi. Jadi kalau bencana-bencana biasanya suka ada tuh strategi mitigasi. Aku belajar di gitu. geografi, mitigasi. Belajar geografi kan, oke. Nah, Tsunami ya? hari ini kita bicara dari sisi keluarga. Jadi sebenarnya apa sih bencana keluarga gitu? Kenapa harus ada strategi mitigasi gitu kan? Nah, kenapa kami membuat strategi mitigasi ini? Karena berangkat dari pengalaman saya dan Bu Ocha di industri asuransi, banyak agen asuransi yang datang kepada nasabahnya hanya memang untuk sekedar jualan. Jadi mereka datang kepada nasabah untuk menawarkan produk baru atau menawarkan jualan baru gitu ya. Tidak melihat kepentingan nasabah, yang penting adalah dapat komisi gitu. Padahal biasanya kan nasabah itu beli ya nurut karena nurut sama agennya. Iya, ya atau kan? malah nasabahnya sendiri yang nggak peduli Atau nggak peduli, sama gitu. apa yang sudah mereka beli gitu. Iya. Jadi kadang-kadang mereka beli karena saking percaya aja, itu nggak bagus Nggak juga bagus. gitu. Jadi makanya kita sering ketemu nasabah yang iya, polisnya terserah deh banyak. duitnya diapain gitu. Itu Betul. justru membuat kita tuh bingung ya untuk membantu mereka. Yang harus kita tahu, mereka tuh
maunya apa sih tujuan keuangan mereka gitu. Ya banyak yang polisnya banyak yang polisnya itu masih dalam plastikan gitu, belum dibuka. Jadi kita kita tanya ini gunanya dulu beli buat apa? Ya nggak tahu jawabannya. Pokoknya gitu. Ya ada agen yang datang beli tanda tangan. Terus kemudian banyak agen yang datang kepada nasabah dengan modus operandi adalah review police. Nah, review police lebih banyak dipakai untuk modus penjualan, bukan untuk mereview kepentingan nasabah gitu. Jadi makanya hari ini kita bicara soal review police yang kita bilang di keluarga kita namanya strategi mitigasi gitu. Nah, sebelum masuk ke strategi mitigasi, ini di sebelah saya ada tumpukan nih. Ada map nih, apaan tuh? Banyak banget ya gitu. Coba Bu Ocha terangin ini apa nih, tumpukan apa ini? Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang biru. Gitu ya. Apa ini? Apa nih Bu Ocha? Ini rekapnya sih kalau di sini. Jadi itu kumpulan polis-polis yang kita koleksi selama ini, yang kita kumpulkan, yang kita beli sesuai dengan kebutuhan kami sekeluarga. Kami nggak fokus di satu merek ya, nggak hanya di warna merah, nggak hanya di warna hijau, ada warna biru juga gitu, sama beberapa brand asuransi yang lain. Intinya kami membeli karena kami cocok dengan produk yang sesuai dengan kebutuhan kita, menjawab kebutuhan kita. Jadi polis kita ya kalau di rekap dari dulu sampai sekarang lebih dari 30 polis gitu, karena kan kita belinya nyicil-nyicil. Dulunya UP-nya 100 juta sanggupnya kan, tambahin 100 juta sanggup 500 juta, sampai akhirnya bisa sanggup 5 miliar gitu. Jadi ini sesuai dengan tahapan tingkat kemampuan ekonomi kita. Iya, jadi ini nyicil ya belinya ya. Nyicil, bukan sekali jadi. Ya, karena kalau sekaligus ya lumayan juga, berasa juga gitu ya. Ini dulu dari kecil-kecil lama-lama akhirnya jadi menumpuk. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit lah ya. Terus mungkin tips saya ya buat ibu-ibu, kan biasanya yang lebih rapi ibu-ibu di keluarga. Polis-polis itu sebaiknya di fotokopi. Ya kan, halaman depannya kayak gini nih contohnya, halaman depan di fotokopi. Kita punya rekap, jadi di sini kita tahu polis kita namanya apa. Nanti kita akan tunjukin di atas ya. Iya. Bayarnya juga berapa lama. Kemudian polis ini diterbitkan sejak tahun berapa? Oh ini 2013. Kemudian apa manfaatnya gitu. Jadi nggak perlu saya cek semua polis yang berbentuk fisik, cukup saya ambil file ini. 30 polisnya udah kerekap ke sini. Oke. Gitu. Lalu jadi memudahkan. Sebenarnya hubungan sama strategi mitigasi apa nih, ngumpulin kayak gini sama strategi mitigasi hubungannya apa nih? Nah, kadang-kadang kan gini ya, orang tua tuh beli polis atau bahkan suami istri beli polis diam-diam malah. Kejadian di lapangan gitu loh. Jadi si suami beli polis, si istri nggak dikasih tahu. Takutnya si istrinya protes gitu. Padahal kan salah ya. Kalau suami beli polis asal ahli warisnya kita, istri seneng loh, karena bakalan dapat. Iya, maksudnya artinya suaminya sangat sayang sama dia kan, peduli sama dia gitu loh. Jadi mikirin kalau ada papa sama dia nantinya, seandainya dia dipanggil duluan sama Allah, dia masih ada sesuatu yang bisa dia tinggalkan buat anak istrinya. Nah makanya beli polis itu nggak boleh diem-diem, ibu bapak harus terbuka. Jadi kalau suami beli harus kasih tahu ke istrinya, ada simpen di mana itu polis gitu. Nah kemudian nggak hanya juga ke suami istri, harus anak-anak nih dikasih tahu. Jadi kayak saya sama Mas Basri memberitahu semua polis-polis saya ke anak-anak, ada jumlahnya berapa. Cuma kan mereka biar nggak pusing untuk mempelajarin semua polis itu, kita bikin rekap. Nah, ini yang namanya strategi mitigasi. Kita bilang namanya strategi mitigasi. Jadi gimana sih caranya strategi mitigasi ini? Nah, saya akan simulasikan, karena ini sebenarnya setiap tahun kita review kepada anak-anak, jadi supaya mereka tahu perkembangannya seperti apa. Tapi ini sekarang kita simulasikan kepada anak-anak. Jadi ini ceritanya anak-anak bahwa per tanggal awal tahun lah ya kita ya, awal tahun biasanya tanggal Januari 2020 Bapak itu punya uang pertanggungan asuransi yang besarnya sekitar 7 miliar. Ya, 7 miliar gitu. Jadi dari sekian banyak itu kalau terjadi resiko saya meninggal dunia 7 miliar. Kelihatannya gede tapi ternyata enggak gitu ya. Itu memang sesuai dengan kebutuhan kita. 7 miliar itu buat apa sih? Saya membagi 3. Nanti teman-teman bisa lihat tabelnya di atas atau di samping ya. Saya bagi 3, 7 miliar itu kalau terjadi resiko sama Bapak meninggal dunia, kalian harus, apa yang harus kalian lakukan adalah membagi uang 7 miliar itu dalam 3 bagian. Ya. Jadi yang pertama adalah 75% dipakai
pakai untuk dana abadi kalian. Ya. Berapa 75% dari 7 miliar itu sekitar 5 sekian M gitu. Nah, jadi uang begitu nanti saya 5, sih jangan dipakai foya-foya tuh. Itu sebagai dana abadi. 5M. 5M. Dana abadi. Bagaimana cara bikinnya dana abadi? Masukin deposito aja. Cara paling gampang. Kenapa disebut dana abadi? Karena pokoknya itu nggak akan habis. Jadi kalian hanya ngambil dari interestnya aja gitu. Dan dari interest itu kalian bisa pakai kurang lebih itu interestnya per bulan dengan asumsi bunga deposito 5%, itu asumsinya sekitar 21 juta per bulan. Cukup untuk biaya untuk hidup sehari-hari, sekolah kalian gitu. Jadi dibagi uang dua, kuliah, masing-masing 10 juta untuk biaya sekolah kalian dan biaya hari-hari kalian, kos dan lain-lain. Gitu. Jadi uang di dalam depositnya tidak berkurang, kalian hanya memanfaatkan dari interestnya aja gitu. Itu yang kalian pakai untuk namanya dana abadi gitu. Sampai nanti kalian berkeluarga mungkin gitu. Iya. Kalau misalnya jadi tetap ya pokoknya pokoknya itu nggak berkurang. Nah, itu 75%. Itu kalian pisahin. Terus kemudian yang 10% itu dikelompokkan dalam kelompok kedua. Kalau Bapak menyebutnya kelompok RE-SIP. Jadi Saving Investment Protection kan diulang. Kenapa disebut RE-SIP? Karena kan begini, dengan misalnya Bapak terkena resiko meninggal dunia duluan misalnya, beberapa asuransi ini kan otomatis berhenti. Karena kan uangnya sudah dibayarkan kepada kalian, cair, kan gitu, cair kepada kalian. Maka kalian harus buka asuransi baru untuk asuransi kesehatan kalian masing-masing dan diinvestasiin lagi sisanya. Kan kalian bisa hitung kebutuhan asuransi kalian seperti apa yang biasa kita ajarkan kan, sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, sisanya kalian investasiin di contohnya reksadana aja deh yang gampang. Jadi kalau 10% dari 7M kan 700 juta. Ya kan? Gitu. Alifa kan udah tahu kan reksadana. Alifa udah tahu, nanti Alifa ajarin Diva gitu. Dan nih 75%, 10%, sisanya adalah 15%. Itu kurang lebih 1M. Nah, ini adalah untuk mama. Kenapa? Karena kita ini kan muslim. Nanti kita harus membagi waris secara hukum Islam. Nah, kebetulan kalau sekarang ini kan Bapak punya aset itu kurang lebih ya 1M lah, real aset ya. Rumah, mobil itu sekitar 1M lah gitu. Nah, kalau terjadi resiko sama Bapak meninggal dunia, bagian mama itu hanya 1/8. 7/8 adalah bagian kalian ya kan, anak-anak Mbah Putri ya, ibunya Bapak, dan sisanya nanti ke adik-adiknya Bapak gitu. Masalahnya kan, apakah mama harus keluar dari rumah ini? Ya karena asetnya cuma rumah sama mobil gitu. Apakah mobil harus dijual duluan? Itu nggak gampang gitu kan. Sedangkan prinsip hukum waris Islam itu kan harus segera dan syar'i. Nah, uang 15% dari 7M itu sekitar 1 miliar lebih, 1 miliar 50 juta itu dipakai untuk membayar kompensasi warisnya. Jadi seolah-olah mama membeli rumah ini dari kalian, mobil dibeli juga oleh mama dari kalian, mama kasih uang kalian sesuai hak waris kalian. Jadi segera, dan itu paling lama kurang lebih 14 hari ya biasanya pencairan uang pertanggungan. Lebih dari 14 hari berarti nggak bisa diambil? Bisa. Cuman kan tergantung dokumen. Kalau misalnya mama tidak punya uang 1 miliar, maka mama harus jual rumah ini. Dan itu kita nggak tahu berapa lama. Gitu. Dan itu berpotensi menzolimi kalian sebagai ahli waris gitu. Nah, uang 1 miliar itu disiapkan memang untuk solusi perencanaan waris. Untuk mama bisa menjalankan hukum waris Islam dengan baik dan benar. Nah, jadi itu tujuannya asuransi. Tujuan punya setumpuk ini sebenarnya sudah dibagi-bagi. Jadi nanti nggak ada lagi nih, ada saudara yang datang nawarin investasi nih, keuntungan besar ya kan? Atau ada orang datang mau minjem duit karena tahu kalian dapat uang dari asuransi Bapak besar gitu. Nggak ada, karena kalian sudah punya plot-plotnya. Nah, ini yang biasanya kita ajarkan juga kepada nasabah. Ya kan? Jadi supaya mereka membeli sesuai dengan kebutuhan. Ada tambahan nggak? Ya intinya sih disampaikan ya gitu loh. Jadi ditulis secara detail, karena
namanya juga anak-anak kan, biasanya kan nggak ngerti, punya duit bingung kan buat apa gitu. Dan uang itu kan berpotensi jadi masalah ke depannya kalau kita nggak bisa memanagenya dengan baik. Nah, mudah-mudahan dengan kayak gini kan jadi nggak ada konflik ke depannya, juga jauh lebih mudah. Diva udah tahu kan ya, jadi arahnya tadi dibagi-bagi tuh buat apa kalian udah tahu ya gitu. Jadi sudah tidak ada lagi berebut, berantem sama saudara gitu. Atau tadi ada kalian yang juga minjem, udah ada ngerti, yang mau menawarin bisnis segala macam, kalian sudah tahu pagar-pagarnya gitu. Iya. Sip. Ya, jadi itu ya teman-teman. Itu sebenarnya yang dimaksud sebagai strategi mitigasi gitu ya. Kalau misalnya tadi terjadi risikonya cepat, kita udah siap. Kalau misalnya tidak terjadi risiko ya syukur alhamdulillah. Kita kan semua berharap duitnya jadi tabungan. Uangnya jadi tabungan gitu ya. Jadi semoga meeting berempat ini bisa jadi inspirasi buat keluarga lain di Indonesia gitu ya. Bahwa kita harus kita siapkan setelah kita nanti nggak ada. Jadi jangan cuma bekal kita ke akhirat yang kita siapin, tapi juga yang kita tinggalin. Itu harus siapin supaya tidak jadi problem kemudian hari. Tidak jadi konflik gitu ya. Oke? Iya. Alifa, Diva, sekali lagi kita ucapin selamat ulang tahun buat Diva. Happy birthday, Diva. Dan semoga sukses untuk segala cita-citanya, semoga tercapai segala cita-citanya. Amin. Semoga kita semua sukses. Oke. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di vlog Edu series berikutnya bersama keluarga saya. Kita harapkan teman-teman nanti juga sudah siap dengan strategi mitigasinya. Buat keluarganya. Jangan lupa like, share, and subscribe.